Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai akan saya bacakan Warta Gereja Sabtu 3 April 2021. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi pertama, pandemi COVID-19. Berkaitan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka 1. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap di rumah dan tetap waspada, serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi kembali pulih. 2. Menindaklanjuti surat dari Bupati, maka ibadah minggu dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing sampai waktu yang ditentukan kemudian, dengan panduan liturgi yang disediakan atau melalui ibadah streaming YouTube di channel GKJ Klaten pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon perhatian dan maklum adanya. Romawi 2, ibadah istimewa. 1. Minggu 4 April 2021 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan ibadah Minggu Paskah dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia, pembawa firman Pendeta Sugeng Prasetya, SPD, STH, MDiv. Link rangkaian ibadah Paskah akan di-share melalui WA Group masing-masing blog. Khusus ibadah Sabtu Sunyi, jemaat dimohon mengumpulkan persembahan sebelum atau sesudah kebaktian. Mohon perhatiannya. Yang memimpin ibadah saat ini, Pendeta Andono Pawoko, SSI dari GKJ Prambanan, menggunakan liturgi kebaktian khusus Sabtu Sunyi. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Kita menyanyikan dari PKJ 308, Yesus terangmu, pelita hatiku. Yesus terang
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan beri kami kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam Matius 27 ayat 57 sampai 66. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga menyesatkan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Inilah penjaga-penjaga bagimu. Pergilah, jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang bersama-sama telah kita baca tadi. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua, tema hari ini adalah pengharapan di tengah duka, tema yang diberikan sinode bagi kita semua. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca hubungan dari tema dari sinode, pengharapan di tengah duka, dengan bacaan yang bersama-sama kita baca tadi, saya sendiri merasa ada kesulitan. Yang pertama, kesulitannya adalah bahwa para murid pada waktu itu sebenarnya tidak punya harapan, ya, karena mereka bersedih, dan kita lihat orang kaya dari Arimatea tadi juga rupanya juga lupa akan janji Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menyiapkan kubur bagi Yesus. Jadi mereka mengatakan, ya Yesus sudah wafat, ya sudah waktunya dikubur gitu ya. Jadi memang tidak ada harapan sebenarnya di kalangan para murid, bahkan mereka lupa akan janji kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun Yesus Kristus dalam surat Matius mengajarkan tentang kebangkitannya ini sebanyak 3 kali juga kalau kita baca di ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi yang menarik juga, yang kedua adalah musuh-musuh Yesus, yaitu orang-orang Farisi, para Sanhedrin, justru ingat akan peristiwa atau perkataan Yesus tentang kebangkitan. Ya, jadi Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit," ya, pada ayat yang ke-63. Jadi yang ingat itu musuhnya Yesus, ya. Ini pola yang sebenarnya berulang dalam Injil Matius. Jadi yang menyatakan siapa Yesus itu dan
kepenuhan janji Yesus itu justru pihak lawannya Yesus ya. Umpamanya kalau di Matius awal itu yang mengatakan, "Hei engkau anak Allah," itu justru setan gitu ya. Yang di sini yang mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga bukan kelompoknya Yesus, tapi malah juga musuhnya Yesus gitu ya. Jadi ini sastra Matius yang sangat unik ya. Nah, dari peristiwa ini sebenarnya pengharapan di tengah duka sulit kita lihat dari konteks bacaan kita. Apalagi kalau kita lihat bagian yang ketiga, umpamanya Pilatus pun juga weh-weh-luweh pada bagian ini. Jadi sebenarnya kalau menghubungkan pengharapan di tengah duka menjadi sangat sulit sebenarnya pada bacaan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, yang ingat akan peristiwa kebangkitan Yesus justru orang-orang Farisi, tetapi mereka tidak menghayati itu sebagai kebangkitan, tetapi melihatnya bahwa ada kemungkinan mayat Yesus dicuri gitu ya. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat ya, di mana sih pengharapan di tengah dukanya. Teks ini tidak bercerita tentang pengharapan sama sekali. Cerita tentang duka iya, pada diri si Maria dan Yusuf Arimatia dan murid-murid Yesus kemungkinan iya, tapi pengharapan di tengah duka, teks ini tidak menceritakan hal itu. Tetapi kita coba mau melihat pada sisi lain ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat sebuah hal yang kekonsistenan dari para tokoh ini ya. Jadi Pilatus konsisten apa itu plan-plannya ya. Kemudian para murid Yesus ya sebagian pergi sih, tetapi ada juga yang setia ikut Yesus ya. Yang konsisten ikut Yesus adalah para perempuan. Kemudian yang konsisten juga sebagai tokoh adalah orang-orang Farisi dan para Sanhedrin, imam kepala ya. Mereka konsisten jahat gitu ya. Jadi ada konsistensi dari tokoh-tokoh dalam kisah ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sinilah saya ingin mengajak Bapak justru untuk melihat nih, bahwa apakah kita juga konsisten dalam mengikut Tuhan. Nah, pada titik ini, ya saya, kalau hubungan dalam pengharapan di tengah duka, saya sendiri mengharapkan ya ada konsistensi pada diri kita. Saya berharap bahwa kita semua konsisten mengikut Tuhan, sama seperti Yusuf, sama seperti Maria, sama seperti Maria Magdalena, ya. Dan kita tidak konsisten berbuat jahat gitu ya. Jangan sampai kita konsisten sama seperti orang Farisi dan para imam kepala yang konsisten berbuat jahat, bahkan menciptakan hoax dalam komunitas. Jadi ini yang menjadi refleksi dari bacaan ini. Dari sini sebenarnya pengharapan di tengah duka, menurut saya ya pengharapan kita sebagai orang beriman supaya kita setia dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Justru dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak bagi kita, situasi yang menekan diri kita, sama seperti yang dialami oleh Yusuf, oleh Maria Magdalena dan Maria dan banyak murid Yesus lain, kita tetap mau setia kepada Tuhan, kita tetap berharap bahwa Tuhan akan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sisi lain, seperti saya katakan tadi, saya mengulang lagi, ya kita jangan menyebar hoax ya, jangan menyebar berita bohong dalam untuk kepentingan kita sendiri. Ya, itu sama seperti apa itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya, jadi sebuah fakta itu oleh orang Farisi konsisten selalu diolah menjadi sesuatu yang jahat gitu. Dan saya rasa kalau kita ya orang-orang Kristen menyebar hoax sesuatu yang jahat ya akhirnya yang terjadi duka itu ditambah menjadi kepahitan ya. Duka tidak berhenti pada duka dan kemudian muncul sukacita, tapi duka itu akan muncul
akan berkembang beranak pinak menjadi kepahitan dan mungkin akan muncul banyak kejahatan, perselisihan, dan macam-macam ya. Apalagi ini kan GKJ klasemen ya toh. GKJ klasemen ya saya nggak tahu banyak tentang situasi terakhir, tapi penting bagi kita untuk pada Sabtu yang sunyi ini ya kita menyunyikan diri kita ya, mendiamkan diri kita untuk masuk dalam refleksi sejauh manakah saya mengasihi Tuhan dalam situasi apapun itu. Ya, sejauh manakah saya mengingat perkataan Tuhan ya dalam situasi yang tidak nyaman ya. Jangan juga kita kemudian lupa seperti Maria Magdalena dan siapa ini si Yusuf ya, lupa akan janji Tuhan. Kalaupun kita ingat akan janji Tuhan, ya janji Tuhan jangan dipelintir dong gitu ya. Ini juga situasi yang juga kemudian penting di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu lagi kita juga jangan seperti Pilatus yang kemudian dengan dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai kemampuan untuk mengubah situasi, tapi dia memilih untuk diam. Akhirnya konflik itu berkembang terus gitu ya. Dan itu tidak memecahkan masalah. Nah, karena itu bacaan ini sebenarnya bagi saya pribadi menjadi sumber pengharapan saya pribadi bagi jemaat di Klasemen untuk terus bertumbuh dalam mengikuti Yesus ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Sabtu yang sunyi menjelang Paskah ini kita masuk di dalam pengharapan bersama bahwa gereja ini milik Tuhan ya, bukan milik pendeta, bukan milik majelis, bukan milik sekelompok jemaat, bukan milik saya gitu ya. Gereja ini milik Tuhan, ya kita harus patuh pada pemiliknya gitu ya. Kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau kita sedang tidak dipercaya Tuhan ya kita harus minta maaf dan berusaha untuk bisa dipercaya oleh Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Pada titik yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita ndereke Gusti di dalam pengharapan bahwa kita akan dipakai Tuhan senantiasa. Dan kalau sekarang masih Tuhan berkenan memakai kita menjadi apapun, ya kita kerjakan dalam laku seperti laku Yesus Kristus yang patuh, yang taat kepada Allah Bapa. Bahkan rela mengorbankan banyak hal bagi keluhuran Allah Bapa. Karena itu tetaplah ikut Tuhan dalam kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Gereja ini milik Tuhan, bukan milik kita. Karena itu kita harus menghormati milik Tuhan ini dalam laku pelayanan yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang pelayanan yang tidak mengenal lelah, pelayanan yang tulus, pelayanan yang penuh dengan cinta kasih. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita dan membimbing kita, mengarahkan kita kepada Tuhan yang empunya gereja. Tuhan sangat mengasihi kita dan berkat sudah disiapkan. Sambutlah itu dalam hormat dan cinta kasih kepada Tuhan dalam laku pelayanan yang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati dan membantu kita bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Saat teduh. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengaturkan doa syafaat kepada Tuhan. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Kami berdoa, memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami juga berdoa, memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan dimanapun ia berada. Kami berdoa untuk para penatua, aktivis, dan simpatisan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara ini, Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu, ya Allah. Bumi kami sedang menjerit. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan, dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami, ya Allah, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, menyanyikan PKJ 307, Tuhanlah kekuatanku. Pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya walaupun dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.